Kita akan berbicara matrik. Mulai dari pengertian matrik, kemudian saya hanya menyampaikan pengertiannya dulu, pengantarnya dulu, tidak terlalu banyak. Nah, paling hanya 10 menit sampai 15 menit. Nah, ini saya masih admit banyak sekali. Sebentar sambil menyetujui untuk masuk bergabung. Teman-teman kalian masih banyak yang belum bergabung. Sudah ada 26 siswa yang sudah bergabung. Mudah-mudahan nanti akan bertambah lagi. Ya. Oke. Saya akan share screen dulu. Di masa pandemi ini saya titip pesan supaya menjaga kehati-hatian, ikuti protokol kesehatan, ya. Jangan keluar kalau tidak penting. Kalau sekiranya penting ya boleh saja. Ya. Kita akan berbicara matrik. Jadi apa yang perlu disampaikan terlebih dahulu. Kemarin saya menyampaikan kalau kalian saya minta mencari terlebih dahulu materinya. Coba untuk mencari terlebih dahulu materinya, baik secara online atau melalui buku. Ya, baik secara online atau melalui buku lah. Sekarang kita bandingkan. Saya akan berbicara sedikit dulu. Saya yakin Anda sering menjumpai ketika misal di sekolah atau yang menjadi pengurus OSIS, misalkan ada data siswa di kelas TKJ 11, TKJ di jurusan TKJ untuk kelas 11 SMKN Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Ini ada 11 TKJ, ada 11 TKJ 1, TKJ 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ulangi lagi, ada TKJ 1, 2, 3, 4. Ini ada TKJ 2, 3, dan 4. Ini menyesuaikan ke bawah ya, silakan. Nah, di sini ada misal siswa pria, kemudian ada siswa perempuan, atau ini saya bikin laki-laki saja untuk membedakan lambang ya. Ada siswa laki-laki dan perempuan. Misal TKJ 1, siswa laki-lakinya ada 20. TKJ perempuannya ada 21 misal. TKJ 2 laki-lakinya ada 15. Ini misal saja Sengarang ya. Kalau nggak cocok ya disesuaikan saja. Ini ada 20 misal. Terus ada TKJ 3, siswa laki-lakinya ada 17. Terus ini ada 30 misal. Ada 18, ada 20. Nah, cara mendata seperti ini, mentabulasi seperti ini sering dilakukan. Baik Anda sebagai siswa yang sering ditugaskan untuk mencatat, atau sebagai pengurus OSIS, pengurus kelas, dan lain-lainnya. Saya yakin kalian mengenal pendataan seperti ini. Sambil melihat, tidak ada yang bergabung, nggak ada yang bergabung lagi ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau bentuk pertama ini adalah namanya baris, yang menunjukkan bahwa baris ini adalah kondisi siswa kelas TKJ 1. Baris yang kedua yang menunjukkan kondisi siswa TKJ 2. Baris
ketiga adalah kondisi yang menunjukkan siswa TKJ 3, keempat, dan seterusnya keterangannya sama. Yang menyamping dinamakan baris. Nah, sekarang yang kolom, ini adalah kolom, adalah kondisi atau keterangan yang menunjukkan siswa laki-laki untuk siswa TKJ 1, 2, 3, ataupun 4. Kolom kedua adalah kondisi yang menunjukkan banyaknya siswa perempuan untuk siswa TKJ 1, 2, 3, dan 4. Ulangi lagi. Baris pertama, kedua, ketiga, keempat, ini menunjukkan banyaknya siswa laki-laki ataupun perempuan untuk TKJ 1, 2, 3, dan 4. Untuk kolom, lagi untuk kolom adalah kondisi yang menunjukkan banyaknya siswa untuk laki-laki jurusan TKJ 1, 2, 3, dan 4. Ini yang sering kalian jumpai. Kalau penyajian data seperti ini disajikan hanya menuliskan angka-angkanya saja, ini menuliskan angka-angkanya saja, ini menuliskan angka-angkanya saja. Oke, ini menuliskan angkanya saja dan berada di dalam kurung buka ataupun kurung tutup. Ini yang dinamakan matrik. Ya. Saya ulangi lagi. Kalau penyajian data di awal yang tabulasi disajikan dalam bentuk angka-angkanya saja yang berada di antara kurung buka dan tutup, ini yang dinamakan matrik. Jadi sekarang kalian bisa mendefinisikan, ya, akan nanti dicatat, ini keterangan saya dicatat, kemudian unggah ke Google Classroom sebagai penugasan pertama. Jadi penugasan pertama hanya mencatat apa yang saya terangkan. Oke ya, saya ulangi lagi. Tugas nanti pertama, kalian memberi catatan, ambil menggunakan foto, simpan dalam Google, PDF, unggah ke Google Classroom. Saya ulangi lagi, penyajian matrik tadi. Merubah data yang dalam bentuk tabulasi, tabel di atas, kemudian disajikan ke dalam bentuk angka-angka saja yang berada di dalam kurung buka dan tutup, yang berada di antara kurung buka dan kurung tutup, ini yang dinamakan matrik. Oke, sampai di sini dulu ada yang bertanya enggak? Silakan, kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya enggak? Silakan. Saibatul, Ikhwan, Nur, yang nanya. Sylvia nanya enggak? Renaldi, Samuel. Ah, mau nanya? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, lanjut. Nah, jelas enggak tadi yang saya terangkan? Devina, jelas yang saya sampaikan, jelas enggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Jadi kalau jelas Ya. berarti bisa membuat catatannya sendiri. Oke, saya konfirmasi dulu apa yang saya omongkan dengan yang saya tampilkan di layar
sama enggak? Kalau ada jarak itu berarti apa? Jaringan internetnya rada bermasalah ini. Jaraknya sama enggak? Apa yang saya terangkan, yang saya tampilkan dengan yang saya omongkan? Halo, Suryadi. Halo, Tasya. Ada. Jelas enggak ini yang saya tampilkan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Kedengeran enggak ini? Jangan-jangan suara saya? Oke, jelas ya. Ya, oke. Saya ulang, saya sampaikan lagi. Nah, sekarang kita mendefinisikan. Tadi menampilkan data secara tabulasi ke dalam bentuk data angka-angka saja yang berada di dalam kurung buka, yang berada di antara kurung buka dan kurung tutup, ini yang dinamakan matrik. Nah, sekarang matrik itu apa? Matrik adalah, ini catat betul, matrik adalah susunan, ini susunan angka-angka atau bilangan-bilangan yang menotasikan suatu objek. Saya ulangi lagi, susunan bilangan-bilangan yang menotasikan suatu objek. Objek itu banyak, bisa manusia, bisa benda, bisa yang lain-lain ya. Objeknya itu nanti bisa didefinisikan secara spesifik. Ya, bisa manusia, bisa benda dalam bentuk apa namanya, sepatu, kursi, dan banyak sekali ya objek yang dimaksud itu. Disusun berdasarkan baris. Tadi kita sudah berbicara baris. Disusun berdasarkan baris dan kolom yang berada di antara kurung buka dan kurung tutup. Nah, ini definisi dari matrik. Saya ulangi lagi, tolong diingat-ingat. Matrik adalah susunan dari bilangan-bilangan yang menggambarkan suatu objek berada pada garis ataupun kolom di antara kurung buka dan kurung tutup. Nah, itu matrik. Silakan diamati. Nah, ini baru menyajikan atau mendefinisikan matrik. Nah, sekarang apa yang saya tuliskan di sini ada 20 ada suatu bilangan yang menunjukkan banyaknya siswa laki-laki untuk jurusan TKJ 1, 11 TKJ 1. Ini yang berada pada baris pertama, kolom pertama. Nah, ini objek yang ditunjukkan dengan angka atau bilangan 20 ini menunjukkan jumlah laki-laki untuk jurusan TKJ. Dia berada pada baris pertama dan kolom pertama. Baris pertama dan kolom pertama. Oke, sebelumnya ini ada berapa baris sebetulnya sih? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 1, ada 2 kolom ya. 20 yang saya lingkari ini merupakan bilangan yang menunjukkan banyaknya siswa laki-laki untuk jurusan TKJ 1 terletak pada baris pertama, kolom pertama. Nah, sekarang kalian bisa dengan mudah angka 21 ini menunjukkan apa? Angka 21 ini yang saya lingkari adalah terletak pada baris pertama, kolom kedua. Ulangi lagi, baris pertama, kolom kedua. Ini siapa? Menunjukkan banyaknya siswa perempuan untuk jurusan TKJ 1. Nah,
Silakan nanti kalian memberi penjelasan. Ya, tadi kan baris pertama, baris ke satu, kolom ke satu adalah menunjukkan apa tadi? Menunjukkan banyaknya siswa laki-laki untuk jurusan 3J yaitu 20. Terus tadi ada baris kedua, kolom ke satu adalah apa tadi? 21. Kalian lanjutkan keterangannya untuk angka-angka yang lain, ya, seperti yang saya tuliskan ini. Saya ulangi lagi. Kalian lanjutkan keterangannya untuk setiap bilangan yang ada di dalam matrik ini sesuaikan dengan keterangan yang saya contohkan. 20 tadi terletak pada baris ke-1, kolom ke-1. Ini kolom ke-1, bukan 2 ya. Kolom ke-1 adalah 20. Merupakan atau menunjukkan banyaknya siswa laki-laki untuk jurusan TKJ 1 atau kelas TKJ 1. 21 ini adalah terletak pada baris ke-1, baris ke-1, kolom kedua. Loh, ketiknya salah. Kolom kedua. Nih, betul kan ya? Baris ke-1, kolom kedua. Ini kolom kedua adalah 21. Menunjukkan apa? Menunjukkan banyaknya siswa perempuan untuk kelas TKJ 1. Silakan lanjutkan untuk apa namanya? Bilangan-bilangan yang lainnya ini. Kalian tuliskan di buku, kemudian nanti foto dan unggah ke Google Classroom. Itu tugasnya. Ada yang bertanya sebelum saya akhiri? Jadi pertemuannya sampai di situ saja. Besok kita berbicara masih masalah matrik, membicarakan elemen-elemen yang ada di dalam matrik. Oke, sampai di situ untuk pengantarnya dulu. Tidak usah banyak-banyak. Nanti minggu depan atau pertemuan berikutnya kita bisa bikin per kelas ya, biar tidak terlalu apa namanya, biar lebih enak. Ya, ada yang bertanya? Silakan. Halo. Ada yang bertanya lagi enggak? Ini kalem semua ini. Berarti paham ya? Tasya mau nanya? Tidak, Pak. Paham. Ya, jelas ya tugasnya tadi? Apa yang saya sampaikan jelas? Jelas. Jelas, Pak. Oke, tidak. Ya, oke. Kalau seperti itu saya cukupkan sampai di sini. Ini kelihatannya suara saya ada dampingnya ini, enggak langsung ke apa namanya tersampaikan. Oke, mungkin sampai di sini saja. Minggu depan kita lanjutkan. Nanti kita evaluasi kalau menggunakan Jimit saya kurangi kelasnya. Kira-kira suaranya bagus, terus dampingnya enggak terlalu panjang. Nanti saya lanjutkan. Tapi kalau nanti bermasalah seperti ini ya saya mungkin menggunakan aplikasi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah kelar ya? Baru juga join. Nabi Dongo. Ahmad Nabi. Oh, udah kelar ya? B. Kok langsung? Oi. Kok langsung B. kelar sih? Gue baru join anjing.
Bi, Woi, kamera Bi, kamera. ngapain anjing? Ngopi lah, ngopi. Ini gue lagi ngopi. Mana lihat? Bohong aja lu. Jangan banyak yang lain. Nih, jadi gini, saya mau kasih tahu. Ada Pak. Nih, Biar masalah gue itu bangun, temen nih, biar itu gue bangun pagi, pengen meet, malah kelar anjing. lu telat Bi bangunnya. Bangun jam Woi, subuh, jam jam 6. 8 udah di ACC. Berarti dia nggak suka sama lu. Tahu dah. On Deh, cam jauh. gue keluar dulu deh. Yuk. Bye bye.